Jumpa lagi Sobat Curhat Misteri, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang misteri Alas Roban. Jalan Alas Roban atau Jalur Alas Roban adalah salah satu jalur jalan tanjakan yang cukup curam yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalur ini menghubungkan kota Batang dan Semarang dan merupakan bagian dari jalur Pantura. Jalanan yang menanjak berkelok dan kepadatan kendaraan saat arus mudik acap kali menyebabkan kecelakaan di daerah tersebut. Dari Kendal menuju Pekalongan harus melewati kawasan Alas Roban yang konon merupakan salah satu jalur tengkorak di Jawa Tengah. Menghimpun berbagai sumber, Alas Roban berasal dari kata alas, yang artinya hutan dan rob yang berarti air naik. Julukan tersebut dicetuskan oleh masyarakat pesisiran merujuk pada Kampung Roban yang terletak di Kecamatan Subah, daerah pantai Laut Jawa. Banyak kelokan dan tanjakan curam. Untuk mengurangi risiko kecelakaan, maka saat ini sudah dibuatkan jalur alternatif di kawasan Alas Roban. Alas Roban terkenal dengan jalannya kanan kirinya ditumbuh pohon-pohon tinggi, membuat merinding siapapun yang melintasi jalur ini. Kurangnya penerangan jalan juga membuat suasana seram semakin melekat dengan tempat ini. Sekilas, jalan di Alas Roban tidak berbeda dengan jalan-jalan lain di tengah hutan Indonesia. Jalan ini dibangun pada masa penjajah Hindia Belanda dan merupakan bagian dari Jalan Raya Pos dan sekarang dikenal dengan Alas Roban. Kampung Roban terkenal dengan hawa mistisnya. Dahulu banyak masyarakat Roban yang memiliki ilmu tinggi sehingga dapat berubah menjadi siluman buaya. Begitu juga dengan salah satu wilayah Kabupaten Batang yaitu Alas Roban. Sejarah kelam Alas Roban. Alas Roban memiliki peran penting pada masa pemerintahan Sultan Agung. Sultan Agung membangun pos-pos logistik di beberapa wilayah Jawa untuk mendukung ketersediaan logistik dalam penyerangan terhadap VOC di Batavia. Alas Roban menjadi salah satu lokasi pos logistik Sultan Agung. Diutuslah Ki Bahurekso untuk membuka lahan di Alas Roban. Pada saat proses pembukaan, Ki Bahurekso mengalami kendala karena terdapat kayu besar yang melintang di sungai. Ki Bahurekso akhirnya melakukan ritual pada malam Jumat Kliwon untuk mengangkat kayu tersebut. Ritual itu disebut Ngembat Watang, yang kemudian menjadi asal-usul nama Batang untuk daerah tersebut. Alas Roban juga memiliki sisi kelam dalam sejarahnya. Selama penjajahan Belanda, Alas Roban terkenal sebagai jalur de Grote Postweg yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels tahun 1808-1811. Pembangunan jalan di Alas Roban sebagai dampak pertambahan penduduk di wilayah Jawa Tengah bagian utara. Kerja rodi yang tidak manusiawi menelan banyak korban dari kalangan pribumi. Korban jiwa dari proyek pembuatan jalan de Grote Postweg dibuang di kawasan hutan. Selain itu, Alas Roban juga digunakan sebagai tempat pembuangan mayat korban operasi rahasia, Petrus, atau penembakan misterius tahun 1980. Keberadaan Alas Roban juga menjadi simbol dari pengorbanan dan tragedi manusia yang terjadi selama proses pembangunan. Daerah Alas Roban juga terkenal dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Bentuk jalanan menanjak dan berkelok curam menjadi tantangan tersendiri bagi pengendara. Tingginya angka kecelakaan menambah kesan angker dan berbahaya. Cerita-cerita mistis. Deretan cerita misteri Alas Roban pun menjadikannya sebagai tempat yang penuh dengan ketegangan dan ketakutan. Bus hantu Alas Roban. Salah satu kisah misterius yang menarik perhatian adalah tentang bus hantu di Alas Roban, sebuah kejadian nyata yang terjadi pada tahun 1996. Kisah ini bermula ketika seorang pengendara motor bernama Brodigio melakukan perjalanan dari Tegal menuju Surabaya, melewati Alas Roban yang sunyi dan gelap pada tengah malam. Di tengah perjalanan, udara dingin dan suasana mencekam Alas Roban membuat pengendara tersebut merasakan keanehan. Saat hujan turun, ketegangan semakin terasa. Namun, kejanggalan sebenarnya terjadi ketika si pengendara motor merasa diikuti oleh sebuah bus dari belakang. Bus tersebut, meski melaju cepat, tidak pernah menyalip motor. Brodigio, meskipun merasa aneh, memberanikan diri menengok ke belakang. Menurut cerita, menengok ke belakang adalah sebuah pelanggaran di Alas Roban. Pengendara tidak boleh menoleh ke belakang karena dapat membawa malapetaka. Saat dia menoleh,
terlihatlah sebuah bus usang bernomor 70 dengan pencahayaan yang redup. Tanpa diduga, bus tersebut menabrak pengendara motor tanpa menimbulkan kecelakaan. Sebaliknya, bus itu seakan menembus tubuh pengendara dan menghilang tanpa jejak. Kisah misterius bus hantu di Alas Roban ini menjadi salah satu cerita menegangkan yang masih dikenang oleh banyak orang, menambah daftar panjang kisah mistis di wilayah Jawa yang penuh misteri. Sosok pemburu tumbal. Cerita tak kalah seram juga kerap menimpa para pengemudi bus antar provinsi yang sering melewati kawasan hutan ini. Cerita keberadaan kuntilanak yang kerap menyasarkan bus-bus ini untuk menjadi tumbal. Sosok ini kerap mengganggu para sopir bus terlebih saat melintasi kawasan Alas Roban ketika malam hingga dini hari. Gangguannya pun bermacam-macam, mulai dari berpura-pura menjadi penumpang hingga tiba-tiba menempel di kaca depan sopir bus. Akibatnya sopir bus akan membanting setir ke arah jurang hingga terjadi kecelakaan. Sosok makhluk astral ini menjadi momok tersendiri bagi para sopir bus yang kerap melintas di kawasan ini. Sampai akhirnya terjadi kesepakatan tidak langsung bahwa penumpang yang hendak memberhentikan bus di kawasan ini harus melambai-lambaikan korek api, agar supir bus mau berhenti. Warung pecel lele. Sekitar tahun 2005, ada sebuah keluarga yang ingin menuju Jakarta dari arah Secang melewati Alas Roban. Pada sore hari mereka berangkat dan melewati Alas Roban sekitar pukul jam 8 malam. Di tengah perjalanan, mobil tersebut menabrak sesuatu dan mereka memutuskan untuk turun memeriksanya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan suasana yang mencengkram dan berhenti di sebuah warung pecel lele. Sebelum masuk ke warung, salah seorang dari keluarga tersebut tidak sengaja menyenggol pasak penunjuk kilometer yang berada di samping warung yang bertuliskan angka 15 namun tidak terjadi apa-apa. Setelah semua masuk warung, tiba-tiba ada seorang wanita yang berdiri di jalan masuk. Padahal dari tadi tidak ada siapapun. Setelah makan selesai, sekeluarga pun kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi ada salah satu dari mereka menyenggol tiang penanda kilometer di samping warung tersebut dan tetap tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, saat mereka kembali setelah mudik, mereka melewati Alas Roban kembali. Merasa lapar, mereka memutuskan untuk makan di warung pecel lele yang tempo lalu pernah mereka kunjungi. Namun ketika sampai di lokasi, mereka dibuat terkejut karena penanda kilometer 15 itu terletak di samping sebuah jurang yang sangat dalam dan tidak ada bangunan apapun. Padahal waktu malam hari, tepat di jurang tersebut, ada warung pecel lele yang dulu mereka singgahi. Ringin Putih. Cerita terakhir datang dari seorang bernama Hari Kurniawan atau yang sering akrab disapa Om Hao dalam video di kanal YouTube Kisah Tanah Jawa. Dia pernah menceritakan kisahnya saat mengunjungi Alas Roban, dan lokasi yang dikunjunginya ini adalah pohon beringin yang biasa disebut dengan ringin putih. Di lokasi tersebut, Om Hao mengaku melakukan dialog dengan makhluk halus berwujud nenek-nenek dan kakek-kakek. Dalam penjelasannya, lokasi itu dulunya menjadi tempat pembuangan mayat. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1980. Kala itu banyak pelaku kriminal yang dieksekusi atau dibunuh secara misterius. Kemudian mayat para korban banyak yang dibuang di Alas Roban. Om Hao juga menceritakan, jika kecelakaan yang kerap terjadi disebabkan oleh gangguan makhluk astral di Alas Roban. Selain di Ringin Putih, Om Hao juga menyempatkan diri berkunjung ke sebuah sumber mata air yang disebut sebagai Sendang Poncowati. Menurutnya, sendang itu banyak dihuni makhluk astral berwujud peri. Penguasa sendang itu adalah makhluk gaib berwujud wanita cantik yang kerap dijuluki Nyai Poncowati. Konon sumber mata air yang dijuluki Sendang Poncowati itu kerap dikunjungi orang yang meminta berkah, seperti harta melimpah hingga awet muda. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung video. Itulah segelintir cerita sejarah kelam Alas Roban dan kumpulan cerita mistis yang ada di Alas Roban. Intinya setiap perjalanan entah itu dimanapun kita harus diawali dengan berdoa supaya keselamatan selalu menyertai kita. Semoga dari cerita ini bisa memberikan pengalaman positif bagi kalian semua. Nah demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.